Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan laporan praktikum buah atau fruktus dan biji atau semen. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anissa Fitri Amelia Sibuan, NIM 2403024, dosen pengampu Cik Salimiati MPD PhD, Program Studi Teknologi Pasca Panen, Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia tahun 2025. Latar belakang. Buah adalah pertumbuhan sempurna dari bakal buah atau ovarium. Setiap bakal buah berisi satu atau lebih bakal biji atau ovulum, yang masing-masing mengandung sel telur. Bakal biji itu dibuahi melalui suatu proses yang diawali oleh peristiwa penyerbukan, yakni perpindahannya serbuk sari dari kepala sari ke kepala putih. Setelah serbuk sari melekat di kepala putih, serbuk sari berkecambah dan isinya tumbuh menjadi bulu serbuk sari yang berisi sperma. Bulu ini terus tumbuh menembus tangkai putih menuju bakal biji, di mana terjadi persatuan antara sperma yang berasal dari serbuk sari dengan sel telur yang berdiam dalam bakal biji membentuk zigot yang bersifat diploid. Pembuahan pada tumbuhan berbunga ini melibatkan baik plasmogami, yakni persatuan protoplasma sel telur yang berdiam dalam bakal biji membentuk zigot yang bersifat diploid. Tujuan praktikum yang pertama, mahasiswa dapat menjelaskan struktur buah secara umum. Kedua, mahasiswa dapat menjelaskan proses terbentuknya buah dan mengenal tipe-tipe buah. Dan yang ketiga, mahasiswa memiliki kemampuan untuk menjelaskan dan menggambarkan struktur biji dan embrio. Selanjutnya ada alat dan bahan. Adapun alatnya, yang pertama itu ada mikroskop, kedua gelas bedah, ketiga gelas kutub, keempat preparat, kelima silet, keenam pipet tetes, ketujuh spatula, kedelapan tisu, ke-9 HPS, dan ke-10 alat tulis. Adapun bahan-bahannya yaitu yang pertama ada kacang hijau, kedua jagung, ketiga cabai merah, keempat tomat, kelima buncis, dan yang terakhir itu ada apel. Langkah kerja. Yang pertama, sebelum melakukan praktikum, siapkanlah mikroskop cahaya dan bersihkan sehingga mikroskop siap untuk mengamati. Kedua, bersihkan kaca benda dan teteskan air di atasnya. Ketiga, bagilah tugas pembuatan preparat pada semua anggota kelompok. Berilah kode pada setiap kaca benda. Keempat, buatlah irisan daging dan biji buah apel setipis mungkin. Kemudian, letakkan hasil irisan pada preparat. Kemudian tetesi dengan air. Lalu tutup dengan kaca penutup. Amati masing-masing jaringan penyusun daging, buah, dan kulit biji. Kelima, kembalikan mikroskop dalam keadaan bersih setelah saudara selesai melakukan pengamatan. Kemudian simpanlah di tempat asalnya. Berikut beberapa dokumentasi. Berikut beberapa dokumentasi. Berikut beberapa dokumentasi. Di sini ada biji kacang hijau atau Pycna radiata. Biji kacang hijau memiliki struktur yang terdiri dari beberapa bagian utama, yaitu kulit biji atau testa dan tegmen, kotiledon atau daun lembaga, epikotil, hipokotil, dan radikula. Kotiledon berfungsi sebagai cadangan makanan, epikotil menjadi bakal batang bagian atas, hipokotil menjadi bakal batang bagian bawah, dan radikula menjadi akar. Biji jagung atau chia mais. Secara struktural, biji jagung yang telah matang terdiri atas 4 bagian utama, yaitu perikarp, lembaga, endosperm, dan tip cup. Perikarp merupakan lapisan pembungkus biji yang berubah cepat selama proses pembentukan biji. Pada waktu karyopsis masih muda, sel-selnya kecil dan tipis, tetapi sel-sel itu berkembang seiring dengan bertambahnya umur biji. Pada taraf tertentu, lapisan ini membentuk membran yang dikenal sebagai kulit biji atau testa atau aileron yang secara morfologi adalah bagian endosperm. Endosperm merupakan bagian terbesar dari biji jagung.
yaitu sekitar 85%. Hampir seluruhnya terdiri atas karbohidrat dari bagian yang lunak dan bagian yang keras. Daging cabai atau capsicum. Struktur daging buah cabai terdiri dari kulit, daging buah, dan plasenta tempat biji menempel. Daging buah cabai memiliki tekstur yang relatif padat dan mengandung senyawa kimia, seperti capsaicin, yang memberikan rasa pedas, serta karotin, vitamin A, dan vitamin C. Selain itu, cabai juga mengandung senyawa lain seperti capsaicin dan capsaicin yang memiliki struktur polifenol dan memberikan aktivitas antioksidan. Biji cabai. Biji cabai memiliki struktur yang khas. Biji-bijinya berbentuk bulat pipih dan berwarna putih kekuningan hingga kuning kecoklatan. Biji-biji ini tersusun berkelompok dan saling melekat pada empulur atau plasenta di dalam buah cabai. Bagian luar biji memiliki lapisan keras yang melindungi embrio di dalamnya. Daging tomat atau Solanum lycopersicum. Daging buah tomat yang disebut juga mesokarp merupakan bagian utama dari buah tomat dan memiliki struktur yang tebal dan agak keras, dengan tekstur yang kenyal dan sedikit berair. Daging buah tomat adalah bagian dari perikarp yang meliputi dinding bagian dalam atau columella, dinding radial atau septa, dan dinding bagian luar. Perikarp dan plasenta bersama-sama membentuk jaringan berdaging tersebut. Mesokarp ini menempati sekitar 80% dari keseluruhan geometri buah tomat. Struktur daging tomat juga mengandung banyak air dan senyawa seperti lycoperdicin atau biasa pada tomat yang masih muda. Biji tomat. Biji tomat memiliki struktur yang terdiri dari yang pertama ada kulit biji. Kulit biji merupakan lapisan pelindung terluar biji tomat. Kulit biji terdiri dari dua lapisan, yaitu integumen luar dan integumen dalam. 2. Embrio. Embrio adalah bagian biji yang akan berkembang menjadi tanaman baru. Embrio tomat terdiri dari radikal. Radikal merupakan bagian embrio yang akan berkembang menjadi akar utama. Kotiledon. Kotiledon merupakan daun biji yang penyimpanan cadangan makanan untuk embrio saat awal berkecambahan. Dan yang terakhir ada endosperma. Endosperma adalah cadangan makanan yang menyediakan nutrisi bagi embrio selama masa berkecambahan. Daging buncis atau Phaseolus vulgaris. Struktur pada daging buncis terdiri dari beberapa lapisan dan bagian utama yang berperan, yaitu yang pertama ada epidermis, lapisan tipis yang melapisi bagian luar polong buncis yang berfungsi untuk melindungi jaringan dalam dari kerusakan fisik dan kehilangan air. Yang kedua, mesokarp, yang terdiri dari jaringan parenkim yang lunak dan berair. Ini merupakan bagian daging buncis yang paling tebal dan memiliki tekstur renyah serta kandungan air yang tinggi. Yang ketiga, vaskular, yang terdapat di sepanjang sisi dalam polong, terutama di bagian sutur. Biji buncis. Struktur pada biji buncis memiliki beberapa bagian, yaitu yang pertama, kulit biji, yang merupakan lapisan pelindung luar yang keras, yang berfungsi untuk melindungi bagian dalam biji dari kerusakan fisik dan kehilangan air. Kedua, mikrolopil, yang merupakan lubang kecil pada kulit biji yang berfungsi sebagai tempat masuknya air selama proses perkecambahan. Ketiga, helium, yang merupakan bekas menempelnya biji pada polong, tampak sebagai titik kecil atau bekas luka di permukaan biji. Keempat, kotiledon, dua bagian besar yang menyimpan cadangan makanan untuk embrio. Pada buncis, kotiledon sangat dominan dalam ukuran biji. Kelima, embrio, yaitu yang pertama ada plumula, calon tunas atau daun pertama. Kedua, radicula atau calon akar pertama. Hipokotil merupakan batang lembaga di bawah kotiledon yang akan tumbuh menjadi batang bawah. Daging apel atau Malus domestica. Buah apel masuk ke dalam buah sejati tunggal yang berdaging, di mana yang dimaksud adalah buah berdaging apel atau pomum. Adapun struktur dari buah apel yaitu terdiri dari kulit buah, merupakan lapisan tipis tetapi seringkali kuat atau kaku seperti kulit.
Dengan permukaan yang licin, kulit tengah atau daging buah biasanya tebal, berdaging, dan berserabut. Selain itu, lapisan ini dapat dimakan, serta kulit dalam yang berbatasan dengan ruang yang mengandung biji, seringkali cukup tebal dan keras. Biji apel. Biji apel memiliki beberapa struktur utama. Yang pertama, kulit biji yang melindungi embrio di dalamnya. Kedua, embrio yang akan tumbuh menjadi pohon apel baru. Tiga, cadangan makanan untuk membantu embrio tumbuh. Dikenal juga sebagai empelur. Kesimpulan, pada praktikum struktur buah dan biji ini yang diamati ialah biji kacang hijau, jagung, cabai, tomat, buncis, dan buah apel. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa buah merupakan pertumbuhan sempurna dari bakal buah atau oparium. Setiap bakal buah berisi satu atau lebih bakal biji atau ovulum, yang masing-masing mengandung sel telur. Selain itu, buah juga dibagi atas dua jenis, yaitu buah sejati dan buah semu, yang mana di antara kedua jenis tersebut memiliki bagian-bagiannya masing-masing. Pada umumnya, setiap buah memiliki bagian perikarp yang terdiri atas exokarp, mesokarp, endokarp, dan endosperm, sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Daftar pustaka. Berikut beberapa referensi yang saya gunakan. Sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.